Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait pendaftaran Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres yang diusung oleh Gerindra dan partai koalisi lainnya. Seperti YouTube saya yang sebelumnya, video saya yang sebelumnya, saya sudah memprediksi bahwa yang akan mendampingi Prabowo pasti Gibran. Kenapa kemarin saya memprediksi demikian dan memang terbukti? Karena Pak Prabowo masih mengharapkan suara dari relawan Jokowi yang benar-benar kalau dikatakan sangat sangat maniak kepada Jokowi. Dia mengharapkan demikian. Karena kalau dia memilih cawapres yang lain, belum tentu suaranya bisa terdongkrak. Sebelum-sebelumnya kan sempat santer cawapresnya adalah Erick Thohir. Kalau dari analisa saya pada saat itu memang tidak mungkin Erick Thohir yang diapa. Karena Erick Thohir itu tidak bisa menyumbangkan suara kepada Prabowo. Erick Thohir tidak menjual. Ya. Jadi prediksi saya sejak awal Prabowo akan mengambil atau meminta Gibran sebagai cawapresnya untuk menarik suara dari para relawan Jokowi yang masih simpatik pada Jokowi dan juga kaum milenial. Memang maksudnya seputaran dari relawan itu semua sekarang sudah terpecah. Ada yang mendukung Jokowi, ada juga yang sudah tidak mendukung Jokowi. Bagi para relawan yang masih mendukung Jokowi, berarti dia memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo. Tapi yang tidak seide lagi dengan Jokowi, mereka mengarahkan dukungannya kepada Bapak Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Ya, ini sekarang relawan sudah terpecah. Karena adanya istilahnya penolakan kepada politik dinasti, minta perubahan kepemimpinan banyak sekali ya. Jadi perkembangan politik di Indonesia ini sangat dinamis. Sebentar saja bisa berubah. Ya, bahkan nanti setelah misalnya terpilih salah satu capres dari antara capres yang 3 ini, bisa aja yang parpol-parpol pendukung capres yang tidak terpilih setelah pemilu dia akan mendukung capres terpilih. Untuk apa? Untuk mendapat kursi kekuasaan. Biasa di Indonesia seperti itu. Makanya di Indonesia tuh istilah tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Jadi gak penting di Indonesia nih masalah idealisme. Tidak ada itu. Yang di Indonesia ini adalah bagaimana kepentingan diri dan kelompoknya terakomodir. Jadi kita lihat bagaimana
nanti pemilu 2024 ya. Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka daftar ke KPU. Ketua Umum Gerindra sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto mendeklarasikan diri maju di Pilpres 2024. Prabowo berduet dengan Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi ini digelar di Gelora Bung Karno di GBK ya, Senayan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober kemarin. 25 Oktober 2023. Diketahui Prabowo telah memutuskan memilih Gibran sebagai pendampingnya. Keputusan ini disetujui bersama para ketum Koalisi Indonesia Maju. Jadi Prabowo menamakan koalisi dia Koalisi Indonesia Maju, melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Itu jargon mereka ya. Dan kemarin tanggal 25 Oktober 2023 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi mendaftar sebagai pasangan Capres-Cawapres di KPU. Dalam sambutannya, Prabowo berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan sejuk. Harapan seluruh masyarakat Indonesia, janganlah nanti di pemilu 2024, jangan lagi menggunakan isu politik sara. Ini nggak berdidik. Haruslah kita ini cerdas. Ya, bagaimana kita mendidik masyarakat supaya memilih pemimpinnya bukan melalui adu domba politik sara. Tapi mereka melihat pemimpin itu dengan adu gagasan dan kerja keras. Ya. Supaya ke depan pemimpin yang kita pilih itu benar-benar bisa bekerja buat rakyat. Bukan bekerja buat partai dan kelompoknya. Apalagi jangan pemimpin kita tuh ke depannya mendudukkan seseorang, menduduki jabatannya tidak mempunyai kapabilitas. Ya. Seperti yang terjadi sekarang ini, menteri itu didudukkan karena ucapan terima kasih. Ujung-ujungnya banyak menteri yang ditangkap, kasus apapun itu. Ya, karena nggak punya kemampuan, dia berpikir hanya bagaimana korupsi. Korupsi dan korupsi. Untuk apa? Untuk diri dan kelompoknya. Ya. Kasihan jadi rakyat Indonesia. Ya harusnya kalau menteri itu didudukan memang punya kemampuan dan capability untuk menjalankan fungsinya sebagai menteri. Kalau didudukan di situ hanya ucapan terima kasih, berarti pemimpinnya nggak benar juga. Kalau pemimpin yang benar, pasti mendudukan orang tuh dia lihat track recordnya. Apa ini orang punya kemampuan apa tidak? Apa hanya begitu saja? Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju menyampaikan terima kasih atas antusiasme pendukungnya yang ikut mengiringi pendaftaran ke KPU RI. Prabowo juga mengaku bangga bisa menaiki mobil buatan anak bangsa. Ya, kemarin info yang kami dapat, Prabowo diantar itu menggunakan mobil produk anak bangsa. Benar anak bangsa? Ya kita lihat aja. Benar nggak? Karena di Republik Indonesia ini momen-momen tertentu selalu dimunculkan hal-hal yang membuat orang terwah-wah. Ya. Padahal kita sudah tahu sebenarnya sudah lama produk ini ya. Harusnya dari kapan-kapan dimunculkan ini. Tapi kita lihat sajalah. Dalam pendaftaran tersebut, KPU menyampaikan bahwa berkas pendaftaran Prabowo Gibran dinyatakan lengkap. Dalam pendaftaran ke KPU, sederet
Jenderal Purnawirawan Polri ikut serta mengantarkan pendaftaran Prabowo dan Gibran. Ini bentuk dukungan mereka terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Mereka yang ikut diantaranya para mantan Kapolri hingga mantan Wakapolri. Para Jenderal Purnawirawan itu ikut hadir dalam acara di arena GBK. Saat Prabowo dan Gibran menemui relawan sebelum berangkat ke KPU, mereka juga menyampaikan visi dan misinya. Tampak hadir para jenderal tersebut antara lain mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Sutarman, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Aridono Sukamto, mantan Kabaharkam Komjen Purnawirawan Condro Kirono, mantan Sestama Lemhanas Komjen Purnawirawan M. Iriawan. Selain mereka yang hadir, terdapat pula Jenderal Purnawirawan yang lain yang mendukung Prabowo dan Gibran, antara lain mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Sutanto dan mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Idam Aziz. Duet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Ya. Dulu Pak Jokowi Nawacita, sekarang Asta Cita. Mudah-mudahan apapun yang diinikan capres kita, jangan hanya cita-cita aja jadinya ya. Mudah-mudahan terwujud. Prabowo Gibran mengusung 8 visi atau Asta Cita yang antara lain berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi. Ada juga pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif. Kita nggak tahu gimana swasembada pangan yang dimaksud. Kalau saya mau memberikan ide kepada capres-cawapres yang terpilih, sekiranya Anda menonton channel YouTube Fernando DiCaprio, tolong nanti buatkan kepresnya terkait pengadaan lahan 100 hektar lahan di setiap kabupaten kota ya dan provinsi untuk lahan pertanian 100 hektar minimum untuk lahan pertanian di kabupaten kota. Supaya apa? Kita bisa menghadapi sekarang bahaya pangan yang sudah melanda dunia. Ya, sekarang sudah darurat pangan. Kita tadinya membeli beras dari India sekarang sudah nggak mau menjual berasnya. Ya, jadi saya usulkan kepada terkait dengan pengadaan lahan 100 hektar untuk pertanian khususnya padi. Ya, karena itu adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Kalau kita tidak bisa swasembada pangan, bahaya kita tergantung kepada negara lain. Karena selama ini belum ada aku lihat capres-cawapres yang membuat ide seperti ini. Jadi saya mengusulkan kepada capres-cawapres yang terpilih nantinya, tolong siapkan minimum 100 hektar lahan pertanian di tiap kabupaten kota. Itu harus dikelola oleh Kementerian Pertanian. Jangan pula menterinya bukan mengurus pertanian, malah korupsi. Ya, itu benar-benar anggaran negara harus dibuat di situ. Sehingga tidak perlu kita mengimpor
beras dari negara lain. Ya, kalau capres cawapres mendengar ini, saya yakin Indonesia akan swasembada. Ya, tidak boleh kabupaten kota atau provinsi menjual lahan itu kepada developer untuk pembangunan real estate. Harus disiapkan anggaran beli lahan masyarakat. Mau masyarakat menjualnya pun mahal, nggak apa-apa. Asal jangan dijual kepada para pengembang untuk pembangunan perumahan. Ya, lebih baik itu. Ya, lebih baik kita mempunyai lahan pertanian untuk beras, untuk padi. Ya, dikurangi tuh pembangunan properti. Biar aja pembangunan properti naik ke atas. Kita lebih baik ada swasembada pangan. Hanya khusus untuk ini ya, pertanian. Itu usul saya kepada capres-cawapres yang terpilih nanti. Dalam sambutannya kepada para relawan, Prabowo Gibran juga berjanji memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di negeri, meningkatkan lapangan kerja hingga soal reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Lagi-lagi kita berharap memang reformasi hukum ini harus benar-benar dijalankan. Jangan hanya jargon saja. Dari dulu begitu aja. Yang terjadi di masyarakat, bayangkan aja. Masyarakat selalu mengatakan no viral, no justice. Ya, tidak viral, tidak ada namanya keadilan. Ya, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang dikatakan oleh masyarakat. Jadi jangan hanya jargon saja kita untuk reformasi hukum, birokrasi, politik, tapi ternyata setelah duduk itu pun tidak pernah terlaksana. Ya, pada capres-cawapres, ingat Pak, pertanggungjawaban Bapak bukan hanya kepada masyarakat, tapi kepada Tuhan. Berikut ini asta cita Prabowo Gibran selengkapnya ya. Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 misi yang disebut dengan asta cita sebagai berikut. Inilah yang dikatakan mereka asta cita ya. 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ya, jadi ini di dalam program nomor 2 ini visi dan misinya ada swasembada pangan. Terkhusus untuk bahan pokok kita harusnya, karena orang Indonesia sebenarnya makan nasi campur kecap aja sudah kenyang. Tapi yang terjadi, nasi, beras kita pun harus kita import. Ini yang susahnya. Ya, jadi harusnya swasembada pangan dalam hal ini khususnya adalah beras. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi dan narkoba. Ya, yang terjadi ternyata sekarang korupsi merajalela di mana-mana. Ya, pegawai Direktorat Pajak seenaknya bisa memperkaya dirinya dengan pura-pura memeriksa wajib pajak. Habis itu dia suruh konsultan pajak ya milik dia untuk melobi wajib pajak, sehingga apa? Dia mendapatkan cuan dari sana, memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya. Ya, sampai hari ini belum jelas nih
uang yang dikatakan kemarin itu ada peredaran uang, kalau saya tidak salah 1.300 triliun di Kementerian Keuangan, itu sampai sehari ini belum tahu kemana beritanya. Ya, kita minta kepada orang yang membongkar tersebut, ya, bisa benar-benar konsisten. Uang itu sekarang kemana? Apakah ini hanya jargon untuk pencitraan? Come on, siapa tuh pemimpinnya? Yang ke-8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ya, toleransi umat beragama di Indonesia ini sangat ini sekali ya, minim sekali. Kita nggak tahu kenapa selalu pemerintah kalah dengan orang-orang yang intoleran. Mudah-mudahan visinya ini benar-benar dilaksanakan. Bukan hanya sekedar jargon dan slogan. Dalam pertemuan di GPK dengan relawan dan partai pendukungnya, Gibran dalam sambutannya menenangkan masa pendukung yang riuh terus memberikan tepuk tangan. Setelahnya Gibran menyapa Prabowo, yang dalam sambutannya Gibran meminta Prabowo tenang. Gibran menegaskan dirinya, sudah di sini saya Pak, katanya. Itu kemarin saya lihat tuh, wow, hebat juga bahasanya. Ini nanti bisa menjadi jargon ini. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini, kata Gibran. Itu sambutannya yang membuat orang tepuk tangan dan Pak Prabowo juga mengangkat tangan. Ya, menandakan bahwasanya oke. Ya, mungkin menurut saya begitu. Dalam sambutannya, Gibran menyampaikan akan adanya dana abadi pesantren. Menurutnya, dana abadi pesantren adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Beliau juga menyatakan sekarang sudah ada KUR, sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada namanya wakaf mikro, ada kredit ultra mikro. Nanti akan kami tambahkan lagi, kata Gibran. Apa yang mau ditambahkan? Menurut Gibran, kemarin dia kasih tunjuk pamflet begini, ada kredit startup milenial. Dia juga bilang begitu. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Itu kata Gibran ya. Sekarang sudah ada KIS, Kartu Indonesia Pintar, ada PKH. Nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia, katanya. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya, kata Gibran. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Kartu anak sehat untuk penjagaan stunting ya. Kemarin istri Gibran juga membawakan mengasih tunjuknya. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas, pertambangan, pertanian, perikanan. Ini wajib dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakini keberlanjutan dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia emas. Begitu kata Gibran dalam pidatonya ya. Jadi lagi-lagi kemarin banyak juga orang yang tidak setuju terkait dengan pencalonan Gibran. Karena dianggap dia masih terlalu muda, masih terlalu hijau dalam berpolitik. Ya. Bahkan pendukung Pak Jokowi yang sangat dekat dengan beliau, wakil beliau ya, yang sekarang menjadi komisaris di Pertamina ya, Pak Ahok pun kemarin dalam statementnya bilang dia lebih mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ya. Kemarin saya lihat ada running text di TV, ada beberapa komisaris ya di BUMN yang mendukung Pak Ganjar maupun ada yang mendukung Pak
Prabowo yang mengundurkan diri. Itu bentuk komitmen dari seorang seorang yang intelektual. Ketika misalnya dia sudah mendukung dalam konstelasi politik, harusnya mundur. Tapi kan banyak orang yang tidak punya kemampuan, yang sekarang di komisaris, ketika mendukung salah satu capres, dia menikmatin aja. Ya, karena apa? Dia kalau nggak duduk di situ, dia tidak punya pekerjaan, tidak punya kemampuan. Ya dinikmatin, dia pikir. Siapapun nanti jadi capres-cawapresnya, gua akan dekat juga mendapatkan sesuatu. Ini yang terjadi banyak di Republik Indonesia ini seperti bunglon. Ya, seperti bunglon. Kadang dia ke kiri, nanti kalau dia ke kiri warnanya bisa coklat, kalau ke kanan warnanya bisa abu-abu, kalau tengkurap dia bisa warna hitam. Ya, jadi ini di Indonesia ini banyak terjadi seperti itu. Seperti bunglon yang bisa berubah tergantung di mana dia bisa berdiri. Ya, jadi kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, lagi-lagi kami menyarankan kepada saudara untuk benar-benar Anda memilih calon pemimpin yang berkualitas. Juga memilih calon anggota legislatif yang berkualitas. Ya, jangan memilih calon anggota legislatif yang pernah bermasalah dengan hukum. Ya, kerjanya hanya bisa mengadu domba. Jangan, Pak. Kalau sudah pernah bermasalah dengan hukum, jangan dipilih lagi. Apalagi nggak punya kemampuan. Ya, besok-besok ketika dia duduk, dia akan lupa dengan janji dia kepada masyarakat. Bahwasanya dia adalah wakil dari masyarakat. Ya, dia akan seenaknya mengatakan, engkau tidak memilih saya. Dia lupa bahwasanya dia dipilih dari suara rakyat. Ya, jadi kepada masyarakat seluruh Indonesia, hati-hati Anda memilih calon pemimpin. Ya, karena 2024 ini pemilu serentak, baik capres-cawapresnya, legislatif maupun kepala daerah. Hati-hati. Ya, salah-salah memilih hancur. Ya, karena ini orang nanti begitu banyak partai juga menusuknya mungkin sekaligus segala macam. Kalau terpilih itu orang ternyata nggak bisa mewakili Anda akan menyesal. Ya, begitu juga dengan capres-cawapresnya. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Nanti mungkin di video-video berikutnya akan saya bahas kenapa Anda milih ini atau itu, suara-suara mana yang mendukung capres-cawapres. Ya, nanti akan kita bahas misalnya capres Anies dan Caimin itu didukung oleh siapa? Kemungkinan suaranya berapa persen? Lalu capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu pendukungnya dari mana suaranya? Dan capres-cawapres Prabowo dan Gibran itu dari mana berasal dari suaranya? Ya, kita tunggu aja. Karena setelah tes kesehatan yang akan dilakukan oleh ketiga dari capres-cawapres ini, maka akan kocok nomor ya untuk menentukan nomor dari ketiga capres-cawapres ini dalam konstelasi politik pemilu. Oke, itu aja yang kami bisa sampaikan hari ini. Tetap semangat agar kita bisa bertemu dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe, buat komennya, berikan like-nya atau jempolnya, share kepada teman-temannya. Nyalakan loncengnya supaya Anda tetap bisa mengikuti perkembangan video-video kami yang terbaru. Karena channel kami bukan channel-channel gosip. Channel kami channel yang mendidik, channel politik dan hukum, supaya Anda mengerti ya bagaimana politik hukum di Indonesia ini. Jangan Anda hanya menonton gosip-gosip sehingga Anda selalu tergerus. Anda hanya menyesali diri
ya, nggak tahu perkembangan politik hukum Indonesia. Itu aja bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.